dan mempesona ketika ku lewat di hadapanmu. Biasa saja waktu berkenalan lewatlah sudah. Ada yang menarik bayang-bayangmu, tak mau pergi mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasyikan. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang engkau tanam di dalam hatiku. Oh, tiada kejutan pesona diri dikala kau genggam jemari tanganku. Biasa saja masa pertalian lewatlah sudah. Ada yang menarik bayang-bayangmu, tak mau pergi. Dirimu nuansa-nuansa ilham, hamparan laut tiada bertepi. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang engkau tanam di dalam hatiku. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang engkau tanam di dalam hatiku. Waduh, luar biasa banget tuh Mas lagunya ya. Iya. Semakin engkau jauh, semakin Engkau dekat. terasa dekat gitu. Iya, terasa dekat ya. Ya kan? Ini nuansa bening. Nuansa bening. Nuansa bening ini kan namanya saja bening, Mbak. Itu identik dengan transparansi. Ya, oke. Misalnya kita punya akuarium, kalau airnya keruh, ikannya nggak bisa dilihat. Iya. Tapi kalau airnya bening, bisa dilihat. Oke. Seperti halnya dengan perpajakan. Oke. Ya kan? Bagaimana pengelolaan keuangan dan aset daerah Benar. ini transparan Benar. begitu. Keterbukaan informasi publik ini sangat dijunjung tinggi. Tepuk tangan dong buat semuanya ya di sore hari ini. Dan pas Iya. juga nuansa bening dibawakan sore hari ini di masa PPKM ya. Biasanya kan nyari yang bening-bening kan ke mall ya kan. Oke, kalau sekarang? Sekarang kan di rumah saja. Banyak kok yang bening ya. Tadi diantaranya adalah Nora and Friend. Terima kasih sekali sudah membuka acara ini dengan luar biasa bagus, luar biasa bening. Oh, Nora tuh bagus banget tuh suaranya ya. Iya. Ya nggak sih? Asal Oke. nggak usah tambah K ya, jelek nanti. Nora gitu aja. Mas Devia Leonor bukan aku. Oke, kita sapa dulu pemirsa. Selamat sore dan
Salam Indonesia. Saya Indah Ardina. Saya Devia Primus. Kembali kita bersua di acara Bincang hari ini. Kali ini persembahan dari BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami mengajak Anda bicara mengenai optimalisasi pajak daerah. Nah tadi Mas Devia kan ya transparan gitu kan. Keterbukaan informasi publik dijunjung tinggi. Ya. Kalau semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Ya kalau pajak enggak deh, kita harus dekat terus gitu. Artinya dekat apa? Sebagai wajib pajak, kita harus membayar pajak supaya fasilitasnya bisa kita nikmati, jadi dekat dengan kita, ya kan Mas? Meskipun engkau jauh, akan terasa dekat sekarang, ya kan? Nggak ada alasan nggak bayar pajak. Ya, bisa didekatkan kita. pelayanannya. Meskipun engkau jauh, akan terasa dekat. Jadi nek ngemplang raiso. Nggak bisa. Karena sudah punya banyak sistem yang kemudian diciptakan. Tetapi sebetulnya semangatnya mempermudah penjenengan, Ya, bukan betul. kemudian untuk ngoyak-oyak untuk ngomong enggak. Kesadaran itu akan tumbuh dengan sendirinya ketika Anda merasa Anda sangat terbantu sebagai warga daerah istimewa Yogyakarta. Waduh, kita ini kayak warga yang lagi testimoni loh ya. Iya. Nah, ini acara ini selalu bisa Anda ikuti ya. Anda bisa tonton di Jogja TV melalui layar kaca Anda atau juga di official YouTube-nya Jogja TV. Dan seperti biasanya Bapak dan Ibu yang luar biasa sudah hadir di sini. Masa PPKM tapi demi masyarakat tetap memberikan informasi. Selamat sore Bapak Ibu. Sore, Mbak Indah. Sehat selalu semuanya, Nggih. Alhamdulillah. Baik, matur sembah nuwun rawuhipun. Yang pertama Pak Gamal Suwantoro SH, Kabid Anggaran Pendapatan BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat Pak Gamal? Alhamdulillah sehat. Oke. Semangat. Semangat nih Pak Gamal. Ya, luar biasa sekali. Bapak tetap memberikan pelayanan pada masyarakat. Informasinya optimalisasi pajak daerah seperti apa dari sisi BPKA nanti Bapak yang menjelaskan. Ada Pak Doktor kita kali ini ya. Harus selamat Pak Danang, tepuk tangan dulu Pak Danang. Beliau adalah Bapak Doktor Danang Wahyu Broto SMSI, Ketua Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Semangat sehat. Selamat sehat Mbak Indah. Ye. Ini Ustadz Gamal nih selalu memberi semangat kita. Ini naik kelas semua nih ya. Iya, ya, dokter nih Ustadz ini udah paling tinggi jabatannya beliau. Ini. Kemarin itu Pak Danang nggak siaran, ternyata sedang ada acara itu. Kapitalisasi gelar. Oh gitu, kenapa? Ya D-nya digedein kan di kapital. Jadi huruf kapital ya? Iya. Oke, baik. Oke, kemudian ada juga Ibu Menariati, Master Accounting, CFP, ini pemimpin kelompok Card Center Digital Banking dan Settlement Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sore Mbak Muna. Mbak Muna. Ya, baik. Selalu lembut tapi penuh semangat. Ini yang luar biasa ya, semangat. Oke, baiklah. Amin. Tadi Mas Devia sebetulnya sudah ngerasa nih ya, semakin jauh pun sekarang sudah dekat gitu, karena banyak sistem yang diciptakan gitu ya, sama Bank BPD DIY begitu. Tapi semangatnya memang untuk melayani ya Mbak Muna. Nanti Mbak Muna akan jelaskan itu secara sistem seperti apa saja yang sudah diciptakan dan sebagainya. Baik, Anda bersama dengan kami, mudah-mudahan sehat selalu dan pastikan Anda menyatu di sesi ini, karena melalui channel ini Anda bisa mengikuti bagaimana optimalisasi pajak daerah. Kita diskusi dulu ya kali ini, Mas Devia. Monggo, saya mulai dulu dari Pak Gamal. Apa info terbaru yang mau disampaikan ke pemirsa? Jadi untuk info terbaru berkaitan dengan pembebasan Ya. sanksi bunga dan denda itu kita perpanjang Oke. sampai dengan 31 Desember. Akhirnya diperpanjang. Sampai kapan Pak? Apa? Sampai kapan? 31 Desember. Desember 2021. 31 Desember kan kemarin kan 31 30 Juni, Desember. sekarang Iya, jadi iya. 31 Desember. 31 Desember. Oke, baik. Kok tersenyum lega ya kayaknya dirimu ya? Ya, namanya dibebaskan, masa nggak menghargai orang yang membebaskan. Gitu ya. Oke, monggo. Jadi ada kebijakan untuk memperpanjang. Ya, jadi Pak Gubernur ada kebijakan bahwa di masa pandemi kan masyarakat juga ada yang berdampak. Nggih. Akhirnya kita mengambil sikap ini dengan kebijakan dengan peraturan gubernur, maka kita perpanjang sampai 31 Desember 2021. Yap. Jadi dengan harapan masyarakat diberi kesempatan tidak ada sanksi bunga dan denda. Hanya kalau berkaitan dengan pokok itu ya kalau lebih dari 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ya tetap hanya 5 tahun yang kita suruh bayar. Oke. Jadi kalau misalnya Mbak Indah terlambat membayar sampai 8 tahun, 7 tahun, hanya pokoknya saja 5 tahun maksimal. Oke. Dan tidak ada denda, sanksi bunga dan denda. Kemudian untuk yang lainnya misalnya jasa raja kenakan berjalan saja satu kali. Oke. Ya, Yang lain enggak? enggak ya. Oh, iya. Jadi itu yang kebijakan. Kemudian
ini dengan harapan bahwa masyarakat patuh ya. Artinya apa? Artinya di tengah pandemi ini kan kita juga membutuhkan untuk Biaya. pembiayaan Ya. pembangunan. Karena DIY, khususnya DIY itu kan 80% dari pajak ya. Jadi hampir 80% dari PKB dan BPNKB. Oke. Dari 1,7 T untuk yang pajak daerah, itu yang 1,4, 1,3 berapa, 1,4 itu dari PKB dan BPNKB. Kemudian untuk PAD kita kan sekitar angkanya 2,1 kan. Kemudian dari dana perimbangan sekitar 2,5, kemudian dari dana keistimewaan ekonomi khusus sekitar 1,3 sampai 1,5 T. Oke. Artinya bahwa kalau sampai pajak ini istilahnya tidak tercapai, itu akan mengganggu terhadap pembiayaan pembangunan, karena sebagian besar tergantung pada pajak. Maka harapannya di tengah pandemi masyarakat kami harapkan tetap dengan membayar pajak. Itu mungkin yang informasi yang kami sampaikan. Tapi alhamdulillah di tahun 2020 kemarin memang dibandingkan dengan 2019 terjadi penurunan, tapi penurunannya sangat kecil untuk yang PKB. Yang terlalu yang banyak itu di sektor balik nama kendaraan, khususnya yang kendaraan baru ya. Oke. Kemudian Nggak 2021 ini juga berat juga karena komponen kendaraan baru juga katakanlah terjadi penurunan, walaupun pemerintah sudah dengan kebijakan penghapusan PPNBM ya atas barang mewah, tapi ternyata belum bisa mengangkat terhadap daya beli masyarakat khususnya pada kendaraan baru. Jadi, Faktanya begitu ya, ya. tapi Meskipun kemarin ya, pada PPNBM pada ribut gitu ya. ya. Kok yang pada punya duit sih yang dibebasin pajaknya gitu. Ya, tapi ternyata juga, iya, nggak terlalu signifikan. Tapi alhamdulillah kelihatannya ada yang mau beralih mencoba untuk membeli kendaraan yang baterai atau listrik ya. Oke. Dimulai kemungkinan insya Allah 2021 itu ada UGM kalau nggak salah, itu mau memberi bis untuk listrik baterai. Hanya kalau kendaraan yang baterai atau listrik ini memang kebijakan Pak Gubernur ini tarifnya hanya 10%. Untuk apanya, Pak? Untuk PKB dan BN-nya. Oh, 10%. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya harganya itu 2,5 miliar begitu ya, itu ya 10%-nya untuk yang NJKB-nya masih bayarnya 10% dari nilainya itu. Kalau yang nggak bukan listrik berapa? Kalau anu kan penuh, terus kemudian tidak ada pemotongan 100%. Dari 100%, kalau itu hanya bayarnya 10%. Oh, oke. 10% masih 10%-nya lagi untuk BN. Untuk PKB-nya untuk yang kendaraan umum itu 1,5 dari 10%. Tadi kan kecil sekali. Ya berapa, kira-kira berapa. Tapi jumlahnya kendaraan listrik juga sedikit. Sedikit. Itu, iya. karena justru dengan harapan kita itu dengan tarif pajak yang istilahnya Kecil? insentif ini, maka masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Oke. Itu harapannya. Jadi ada goal yang lain ya, gitu ya. termasuk misalnya sepeda motor listrik itu yang merek itu sudah masuk toh. Ini udah masuk juga. Jadi jangan punya pandangan bahwa kalau kendaraan listrik tidak pakai istilahnya yang berpolusi itu tidak bayar pajak, enggak. Itu juga bayar. Bayar, karena definisinya kendaraan bermotor yang digerakkan tidak dengan tenaga manusia. Oke. Nah itu loh, jadi pengertian di situ, bukan kadang-kadang kan masyarakat itu, wah ini saya tidak ini ada istilah ya tidak kayak ke BBM dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Ukuran CC-nya juga Pak ya? Iya, sisi mempengaruhi. Ya, Kalau ada istilahnya kayak motor kecil yang 50 cc. Iya, tetap bayar itu. Itu sudah ada nilai tabel nilai jualnya sudah ada. Karena termasuk kendaraan bermotor. Iya, Jadi yang bukan tenaga manusia. Iya. BBM-nya bukan nasi rames. Ya. Walaupun nanti bisa protes juga ya, yang DKW itu misalnya mau ketilang itu digenjot. Wah, ini saya dengan tenaga manusia. Bukan seperti itu. Masih ada ya. Atau dituntun. Wah, agama bensinnya campur nuntut. Nyari celah pinter ya. Ya, ini baru sedikit lagi. Nanti Pak Danang dan juga Mbak Muna akan melengkapi begitu ya. Apa dari sisi masing-masing yang akan diinformasikan kepada pemirsa. Ya, pemirsa kita break dulu sebentar. Kami kembali sesudah jeda pariwara berikut ini.
Pengobatan alternatif Batara. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Baru dan pertama di Indonesia, fleksibel dan kuat, tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap. Dengan takaran pas 1 liter, Thinner Emco terbaik untuk cat kayu dan besi. Persembahan dari Emco. Pengobatan alternatif Batara. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini, persembahan BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Debyo, tadi Pak Gamal kan sudah ndiko, ada informasinya bebas denda untuk PKB ini diperpanjang sampai 31 Juli 2021 gitu. Desember Pak. Desember ya Pak. Sampai Desember. Juli kan sekarang ya. Oke. Sampai Desember. Jadi artinya 6 bulan lagi begitu. Oke, baiklah. Jadi kalau Anda masih menunggak, silakan deh datang ke Samsat atau dengan fasilitas-fasilitas yang lain yang nanti bakal disampaikan sama Mbak Muna ya. Tapi nanti dulu. Sekarang kita ke Pak Danang dulu ya. Pak Dokter dulu sekarang ini. Ini dari sisi masyarakat begitu. Karena Bapak kan wakil rakyat ya Pak ya. Sekarang PPKM Pak. Artinya barangkali Bapak juga mendapat info dari mana-mana bagaimana masyarakat kita ini mungkin banyak juga yang mengalami kendala dan sebagainya. Tapi Pemda DIY cukup responsif untuk tadi bebas denda pun sampai dengan Desember masih dibebaskan begitu, dan barangkali ini tidak ditemui di kota-kota lainnya gitu. Monggo Pak Danang. Mbak Endah, terima kasih ini. Terima kasih Ustadz Gamal ini. Saya kalau melihat beliau pejabat itu rodok takut juga karena bicara pajak ini. Tetapi kami support teman-teman eksekutif, Pak Gamal, Kabid Pendapatan begitu ya. Memang di masa PPKM ini masyarakat kita sangat terdampak. Kami tahu persis di lapangan, itu aja yang sehat itu berdampak secara ekonomis. Yang tidak sehat itu dampaknya kuadrat, karena juga rumah sakit juga banyak yang sudah penuh begitu ya, kekurangan oksigen, kemudian untuk pemularasaan di pemakaman itu juga kendala. Tetapi secara prinsip tadi sepakat dengan Mbak Indah, kami khususnya di DPR di DIY ini, kamilah yang di awal selalu menyampaikan ke teman-teman di eksekutif bagaimana meringankan beban.
Kalau kita bicara tadi penghapusan denda sampai Desember 31 Desember 2021, saya kira itu salah satu entry point ya dari pemerintah. Kemudian kami juga tetap menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini pembangunan ini harus tetap berjalan. Karena program kegiatan sudah kita rencanakan jauh-jauh hari. Semoga ini PPKM segera berakhir. Kami berharap pemerintah pusat dan kami berharap masyarakat juga taati betul PPKM. Karena ini sebenarnya maksudnya memutus mata rantai COVID dengan di rumah saja. Tetapi ya kita tidak menutup mata bahwa itu tidak mudah dilakukan. Tetapi secara prinsip kami pun memberi gambaran atau program kegiatan yang itu sifatnya bertahap. Kami berharap setelah PPKM ini dihentikan gitu, PPKM selesai, saya kira program kegiatan yang itu untuk recovery ekonomi di 2022 ini Komisi B selalu support. Kami setiap hari ini rapat-rapat Zoom dengan mitra kerja OPD di pemerintah daerah yang secara prinsip kita menekankan ini kita bagaimana segera rebound. Karena kita meluncurnya ini kalau saya teorinya ya nggak usah pelan-pelan, dibablas aja sekalian. Ini 2 minggu lagi kita di rumah, anggaplah kita habis-habisan tetapi segera rebound. Segera recovery ekonomi. Karena dari program kegiatan di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ini ya satu-satunya pendapatan tadi Pak Gamal sampaikan dari pajak kendaraan. Jadi kami juga dalam hal ini dengan harapan recovery ekonomi DIY ini segera bangkit, segera terjadi. Ini memang ini kalau ini prihatin, semoga ini 2 minggu 3 minggu selesai mata rantai COVID kita akhiri sehingga kita berharap program kegiatan yang sudah kita tata sedemikian rupa bisa berjalan karena pembiayaannya memang berasal dari masyarakat kita yang pajak kendaraan. Jadi ini memang kami prihatin dan Bapak Ibu sekalian nggak perlu khawatir, salah satu fungsi kami itu adalah pengawasan. Sehingga kami pun tidak mengawasi personal, tidak mengawasi teman-teman OPD bagaimana, tapi bagaimana program kegiatan ini menjadi skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan alhamdulillah ini Kementerian Dalam Negeri atau Kepres ya yang terkait dana AIS ini sudah diperbolehkan untuk penanganan COVID. Kita nunggu PMK, putusan Menteri Keuangan. Juklak-juklisnya kan ada di Kementerian Keuangan. Tetapi secara political will memang dalam rangka penanganan COVID, artinya ya penyakitnya tetapi juga recovery ekonomi atau dampaknya dari COVID ini bisa dari dana AIS. Jadi ini juga yang kita dorong sehingga nanti kalau ini juklak-juklis atau PMK-nya dari Menteri Keuangan sudah turun, kita akan segera merapatkan barisan untuk bagaimana COVID berakhir dan segera recovery ekonomi. Artinya bisa juga dialihkan untuk katakanlah program-program yang sudah direncanakan agar tidak direfocusing misalnya. Bisa itu Pak? Jadi secara prinsip memang dana AIS ini arahnya untuk penanganan COVID dulu. Apakah itu di sektor kesehatan, kemudian jumlah rumah sakit yang harus menyediakan ruang, kemudian mungkin, dampaknya tentu saja terkait dengan jadub, terkait dengan stimulus terkait dengan bagaimana program-program kegiatan yang itu langsung dampak dari COVID itu sendiri. Nah ini kita tunggu. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Karena ini ongoing ya. Jadi artinya. Tapi pajaknya jangan lupa, IT-nya tetap canggih sekarang. Baiklah. Jadi pemerintah sudah berupaya sekuat tenaga supaya ini menjadi formula yang terbaik untuk masyarakat. Nah, sebagai masyarakat kita harus nengguyung gitu. Artinya memang pajak-pajak yang harus kita lunasi segera dilunasi karena ini nanti juga untuk pembangunan ya, untuk penyelesaian masalah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sekarang kita bicara soal tools-nya. Apa saja pilihannya? Bagaimana caranya kita tetap di masa PPKM ini tidak kemana-mana, tapi kita tetap bisa taat membayar pajak. Biar Mbak Muna yang menjelaskan soal itu. Monggo, BPD. Terima kasih Mbak Indah. Kaitannya dengan optimalisasi pajak, ini kebetulan tugas kami karena Bank BPD DIY ini adalah bank untuk rekening kas umum daerah. Jadi seluruh pendapatan penerimaan dari Pemda itu dibukukan, dikelola di rekening Bank BPD DIY. Nah, untuk terkait dengan pajak kendaraan bermotor, ini saat ini upaya kami mendekatkan layanan ini dengan di seluruh kantor
Samsat atau istilahnya KPPD ya, kalau sekarang. Nah itu transaksi pembayaran pajaknya menjadi non tunai karena yang menerima adalah pegawai Bank BPD atau teller atau kasir Bank BPD, bukan lagi dari pihaknya Pak Gamal ya. Ya, jadi sudah non tunai, artinya langsung masuk ke rekening bank gitu. Jadi dibukukan ke rekening kas daerah. Nah, teller-teller kami atau kasir yang ada di kantor Samsat, bahkan sekarang kita ada juga di Samsat desa ya, di desa-desa kita dekatkan. Kita sekarang yang terbaru adalah pemasang QR, QR Indonesian Standard atau disingkat KRIS. Sesuai anjuran dari Bank Indonesia bahwa sebisa mungkin mengurangi pertukaran uang mungkin ya dari wajib pajak mau bayar ke kasir itu tidak tunai lagi. Nah, dengan scan QR tadi. Jadi tinggal pakai gini ya. Keren. Ya, di seluruh kantor layanan Samsat kita sediakan krisnya. Begitu nanti sudah diproses perpanjangan atau pembayaran pajak itu, kemudian wajib pajak tinggal men-scan berapa rupiah yang menjadi tagihan tadi. Jadi tidak ada uang yang fisik, secara fisik bergeser, tapi bisa dengan teknologi tadi. Dan yang karena ini KRIS sudah disetandar oleh Bank Indonesia, jadi bisa di-scan dari seluruh layanan QR mobil banking bank lain, kemudian aplikasi-aplikasi punyanya fintech seperti GoPay, OVO, Shopee, itu kan ada menu QR-nya ya, tinggal scan gitu. Nah, itu juga bisa. Jadi ini sudah bisa di-scan dari seluruh kanal PJSP di seluruh Indonesia. Gitu. Mbak, kalau untuk bayar pajak di semua BPD itu melayani ya? Semua kantor BPD? Kalau di kantor untuk layanan kendaraan. Bank BPD tidak semua Pak, tidak hanya semua, ya? di kantor tertentu, di cabang pembantu tertentu. Jadi yang pasti di kantor Samsat KPPD, kemudian di Bank BPD itu yang memang jaraknya dengan Samsat itu relatif jauh. Jadi ada di kantor kami, misalnya kayak di Capem Piyungan. Kalau kantor Samsat Bantul kan ada di kota ya. Nah, kemudian sebelah sisi timur itu kita ada di Capem Piyungan. Nggak ada tanda khusus itu, Mbak ya? Ada, Pak. Ada, bahwa di situ melayani pembayaran pajak kendaraan, ada tandanya apa itu, Pak? Samsat pembantu gitu ya, Pak Gamal. Jadi ada gitunya. Ya. Ada juga layanan yang sampai malam itu drive-thru itu di Sleman, KPPD Sleman. Jadi setiap ada kantor layanan Samsat, ada kasir kami yang ada di situ. Jadi tambahkan juga. Jadi kalau BPD tadi semua bank yang menggunakan ATM BPD artinya. Jadi kalau BPD punya 130 ATM berarti melayani pembayaran pajak. Maksudnya gitu dengan ATM yang Bank BPD gitu loh. Jadi ibaratnya tellernya 130 itu. Bisa. 24 jam. Ya, kalau itu. Rasa sungkan loh Mas, bengi rapopo. Ya. Jadi kalau yang dimaksud Pak Gamal ini kita masuknya ke pembayaran pajak secara elektronik. Elektronik bisa. Kalau tadi KRIS ya. KRIS. Kemudian ini ya elektronik dengan melalui ATM Bank BPD. Kalau yang pakai gini-gini itu apa Mbak Muna? Nah, kalau yang pakai gini-gini yang sekarang kok gini-gini bila disumbang. Apa itu, Pak? Ini apa? Android itu loh Mbak. Gadget gitu ya. Nah, ini sekarang kita perluas kerjasamanya dengan Gojek. Jadi masyarakat yang tidak punya mobil banking itu bisa pakai aplikasi Gojek untuk membayar pajak kendaraan. Tinggal pilih aja pajak kendaraan PKB Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu masukkan nomor plat kendaraannya, langsung muncul tagihannya. Validasinya suratnya, Pak? Validasinya baru nanti datang ke Samsat tadi. Yang penting nggak telat dulu itu ya? Iya, dibayar dulu. Di situ kalau sudah dibayar juga nanti pasti tertera ya? Ada bukti, ada bukti resminya. ya? Oke, baiklah. Oh, itu jadi bisa dengan menggunakan itu. Yang tulit-tulit ya, Pak? Yang tulit-tulit ini masuknya digitalisasi. Kalau yang ATM elektronifikasi, kalau ini digitalisasi. Oh, jadi programnya banyak banget ya sebetulnya ya? Gampang. Oke, baiklah. Itu bisa dilakukan tadi dengan Gojek ini maksudnya di mana? Gobil?
Gobil. Gobil ya? Tagihan ya bahasa ininya. Tagihan ya? Oke. Masuknya ke pilihannya PKB, Daerah Istimewa Yogyakarta. Udah langsung masukin plat kendaraannya. Oke, baiklah. Masih banyak lagi sebetulnya yang nanti mau disampaikan, tapi kita mohon izin break dulu sebentar. Sesudah ini kita bahas lagi bagaimana optimalisasi pajak daerah ya, tentu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami kembali sesaat lagi. Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan, di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Baru dan pertama di Indonesia, fleksibel dan kuat, tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap. Dengan takaran pas 1 liter, Dinner Emco terbaik untuk cat kayu dan besi, persembahan dari Emco. ning dhuwur meja pengen lagi tambah gula kenyo ayu ning ngarep mata padha rasa jero dada jebul rondo terisi lega ora nyangka bejo tresno ora nyangka aku tresno siap gelem nompo hey mangkat selekula antela aku selo kowe selo tak nombor calon marot tua aku duduk turah pondo jebul rondo terisih lega ora nyangka aku tresno meski ireng tur anak limo aku ikhlas gelem nompo hey mangkat selo kula antela aku selo kowe selo tak nambah calon moro tua aku duduk turah pondo ikhlas gelem nompo hey mangkat selo kula antela aku selo kowe selo hey tak nombor calon mara tua aku duduk turah pondo aku turah pondo aku nemu rondo-rondo anak limo aku turah pondo aku nemu rondo-rondo anak limo aku turah pondo aku nemu rondo-rondo anak limo aku turah pondo aku nemu rondo-rondo anak limo
Anaknya kok akeh ya, Mas? 5, kayak balonku. Nek sing ijo iso meletus. Untung mbok ireng. Mbok ijo sing meletus mboke. Tapi duda turah bondo ya gampang menang milih. Nek mung turah lambe aku ya. Kayaknya kono menghayati banget ya dari syairnya. Nah, Mas Bejo tuh luar biasa, lucu aja. Ini jenaka gitu loh. Jadi kita menghadirkan sesuatu yang seperti ini supaya Anda terhibur ya kan. Lagi PPKM bete di rumah misalnya, nontonlah yang seperti ini. Sugih Bejo loh itu. Iya, benar. Jadi bisa terhindar dari corona gitu ya. Oke. Baik, kita akan menyatu bersama dengan Anda kembali dalam bincang hari ini, persembahan dari BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai optimalisasi pajak daerah ya. Mas Ibyo kita lagi ya, kita ulik lagi begitu. Nanti masing-masing akan menambahkan, tapi biarkan saya ke Mbak Muna dulu ya Bapak-bapak, karena Mbak Muna tadi lagi punya energi yang luar biasa untuk menjelaskan apa saja gitu yang sudah dilakukan BPDDIY. Tadi sampaikan ke yang dibahas oleh Pak Danang, Android gitu, ya kan, Gojek tadi, GoPay tadi sudah gitu. Monggo silakan, apalagi Mbak Muna? Karena program digitalisasi daerah ini kita harus berinisiasi terkait dengan teknologi, apalagi sekarang masanya PPKM darurat, semua orang ada di rumah. Jadi kita bisa mungkin menghadirkan layanan yang bisa dimanfaatkan dari rumah. Salah satunya untuk pembayaran pajak. Jadi channel-channel yang ada di Bank BPDDIY saat ini sudah bisa digunakan untuk membayar pajak. Kebetulan saat ini masih untuk pajak daerah yang kabupaten dan kota ya. Ada PBB, pajak restoran dan sebagainya. Dan dalam waktu dekat juga sekarang sedang pengembangan, nanti pajak kendaraan pun akan kita masukkan di channel tersebut. Tapi sebagai kemarin inisiasi awal karena kenapa kalau pakai mobil Bank BPDDIY berarti kan relatif hanya masyarakat DIY gitu ya. Nah ini kenapa kita menggandeng fintech tadi, menggandeng GoPay, agar masyarakat yang di luar DIY juga bisa memanfaatkan, bisa membayar pajak melalui itu. Jadi coveragenya lebih lebar. Betul. Dalam rangka apa? Pasti dalam rangka optimalisasi pajak daerah tadi. Jadi kalau kita sediakan banyak channelnya, ya tidak ada alasan lagi masyarakat untuk tidak membayar kira-kira. Dimanapun dia berada. Iya. Ya, besarannya sama Mbak ya, masing-masing channel tadi ya. Ya, kalau melalui channel Bank BPD pastinya tidak ada fee-nya ya, karena kita hanya sebagai bank pemegang rekening kas umum daerah. Tapi kalau melalui pihak ketiga pastinya karena ada kerjasama, ya ada fee-nya tapi juga tidak mahal. Tidak mahal, terjangkau. Untuk pajak kendaraan bermotor ini fee-nya yang dibayarkan masyarakat tambah 5.000. Tambah 5.000 sekali transaksi. Iya. Mbak, dikasih program yang kira-kira masyarakat tertarik itu Mbak. Saya pernah belanja di salah satu supermarket. Dia punya program hadiah. Itu kalau kita bayar pakai cash, itu diskonnya sekian. Kelipatan 10.000 dapat 1 kupon. Tapi begitu gesek, itu bisa dapat 2 kupon. Ini kan menarik juga. Betul. Wah, ini ide bagus nih. Oh, saya Mbak. Saya masalah kan ada bisa dibagi nggak di Mas Dibin? Artinya untuk merangsang ya. Iya, jadi akan memilih yang itu begitu. Ini kebetulan dalam rangka memindahkan yang tadinya pembayaran pajak melalui non tunai melalui teller, ini kita punya program di BPKA tentunya yang selalu dipantau oleh Bank Indonesia. Itu untuk menggeser itu menjadi ke digital. Nah, upaya-upaya itu nanti pastinya akan kita lakukan kerjasama dengan BPKA. Dan kami ini mitranya Pak Danang, Komisi B. Jadi support dari Komisi B kepada BPD pastinya nanti kita butuhkan agar kami juga semakin banyak untuk inovasi terutama di teknologi. Nah, terus nanti Pak Dokter? Siap. Kami ini Komisi B ini karena tanggung jawab terkait perekonomian dan keuangan. Kami secara prinsip kami percaya teman-teman eksekutif itu memang optimal. Kami punya kewenangan anggaran, regulasi dan pengawasan itu juga dalam rangka support itu. Support itu artinya begini, kalau tadi saya sedikit
Indah. Saya menyampaikan kami ini ngomong bicara perekonomian kondisi seperti ini paling judek. Sehingga tadi kami menawarkan itu tidak hanya kita ini bicara ngoyak-oyak pajak. Kami itu paling pertama yang sebenarnya malu bicara optimalisasi. Tetapi pada kenyataannya memang itu yang kita butuhkan untuk pembangunan. Dan kami juga berupaya tidak hanya itu. Ini yang perlu dipahami kenapa kok anggota dewan kok tidak berpihak. Kami ini udah setiap ketemu ini kompak aja di TV ini. Kalau di luar TV mana bisa kompak, karena kami juga pengen target-target ini terkait pendapatan ini juga dibutuhkan betul untuk pelaksanaan pembangunan ini. Nah, termasuk BPD. Kami kalau melihat BPD, kami lihat dari covernya dulu, Komisi B itu melihat bagaimana pelayanan di masyarakat, dan memang ternyata cukup bagus lah dibandingkan bank-bank pembangunan daerah lain. Kami nggak ngelem, sehingga kami selalu melihatnya performan yang itu ada manfaatnya, baru kita masuk ke bagaimana inovasi-inovasi kita dorong untuk lebih. Kembali lagi ini dalam rangka pelayanan. Kami pemerintah ini kewajibannya mensejahterakan masyarakat dengan cara ya melayani. Baiklah. Nah, ini sudah mulai rodok kenceng nek gini nih komisi. Tapi kalau ujung-ujungnya untuk masyarakat pasti akan disupport oleh Komisi B gitu sebagai mitranya begitu. Kalau merasa bahwa besok-besok akan selalu menggerakkan BPD ya jadi nasabah BBM pasti nanti nggak akan kena biaya-biaya administrasi kan. Betul. Itu salah satu cara yang bisa dilakukan. Tapi kalau nggak mau itu sebetulnya juga masih banyak lagi dan murah sih sebetulnya, terjangkau, relatif terjangkau lah. Kalau 5.000 daripada langsung datang ke sana, mesti salin baju dulu, dandan dulu, pakai transport dulu, parkir, Iya, jadi ini cukup memudahkan. Begitu. Saya pernah gara-gara mau ngirit itu Mbak, jatuhnya lebih mahal, kebanan. Kecandal Palang. Parkir. Terus wis kira-kira entek, wah 5.000 bawa Bali. Ternyata kelilipen, malah beli tetes mata mahal juga, Pak. Ora ento nek 5.000. Oke, baik. Pak Gamal nyari sabu. Karena ini kan PPKM masa pandemi ada beberapa layanan yang terpaksa harus ditutup begitu. Ini tepat karena kondisi ya. Tapi sementara itu kalau kita bicara soal bagaimana kekompakan penjenengan di sini, saya nggak akan sanksikan. Di luar penjenengan memang akan dengan argumen sendiri-sendiri. Sementara targetnya kan tidak dikurangi, begitu. Apa yang dilakukan teman-teman, Pak Gamal dan kawan-kawan supaya ini tetap bisa terlaksana? Jadi misalnya di Samsat Kota ya, di kota itu karena di Galeria juga tutup, kemudian di Wirogunan tutup. Karena kan kebijakannya juga PPKM itu kita harus hati-hati ya. Kalau ada yang positif, kemudian nanti dampak dan sebagainya. Tapi layanan tetap jalan, tapi dengan prokes. Artinya bis yang biasanya itu keliling, itu tetap kita parkir di Samsat untuk melayani. Terus kemudian ada mobil juga yang biasanya untuk keliling untuk yang itu juga kita layani. Artinya tidak hanya di loket pendaftaran di Samsat induknya, tapi di halamannya itu bisnya juga untuk layanan. Jadi biar nggak usah masuk-masuk gitu, hanya di situ aja. Di dalam ada, yang di luar juga ada. Artinya jaraknya juga untuk menjaga jarak. Jadi jangan khawatir. Kemudian yang bahkan di Samsat yang di pembantu yang di Sewon pun kita juga melayani 5 tahunan. Tapi untuk sementara baru sepeda motor karena tempat cek fisiknya kan untuk yang mobil kecil ya. Belum ini. Jadi tapi itu seluruh DIY juga 5 tahunan. Kalau misalnya Mbak Indah Sleman atau kota atau Gunung Kidul di mau ke situ juga boleh. Bisa langsung dapat untuk plat nomor baru situ juga. Itu di Samsat Sewon. Ya artinya apa? Artinya bahwa mungkin satu-satunya ya di DIY kan provinsinya kecil ya. Dulu ada istilahnya tim pembina Samsat, kami dengan Pak Direktur Lalu Lintas, bagaimana di yang kecil ini untuk 5 tahun semua bisa dilayani, tidak harus kembali ke asal. Kalau yang misalnya kalau Jawa Barat kan mungkin belum bisa juga. Kalau Jawa Barat misalnya Cirebon harus balik ke Pajalapa, ke Bandung, ke Jakarta. Kalau DIY kalau misalnya Mbak Indah Sleman mau ke Sewon boleh, ke kota boleh, Kulon Progo boleh, Gunung Kidul boleh. Itu sudah bisa? Bisa, sudah lama, itu sudah hampir 4 tahun ini. Oke. Iya, jadi dilayani di situ. Jadi online-nya di situ 5 tahun juga sudah online. Jadi kalau yang lainnya kan kembali misalnya ke Jawa Tengah aja. Penjenengan Solo ke Semarang. Di Semarang harus balik ke Solo. Karena Polresnya di kan sana. Kalau dia enggak. Jadi misalnya dari Sleman
Kemudian Gunung Kidul, di Gunung Kidul juga dilayani 5 tahun. Oke, baiklah. Untung kita jadi penduduk daerah istimewa Yogyakarta. Kami kembali sesaat lagi, tetap dalam Bincang Hari Ini. Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini. Radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. Ya, baiklah. Oh, jadi bisa dilayani gitu loh Mas Debyo. Iya. Kan enak kan di DIY gitu. Plat AB apapun bisa dibayar dimanapun. Iya, betul. Iya kan? Iya, jadi kalau Mas Debyo Sleman ke Bantul, pas lagi di Bantul tuh sekalian mau ke Samsat yang Sewon bisa, atau sebaliknya. Gitu. Penak gitu. Penak, iya. Jadi kayak gitu kan mau ngurus kan dimudahkan begitu. Ini diapresiasi dong sama Dewan, artinya kan semakin banyak ya. Kalau pelayannya jelek, tambah targetnya tambah mumet dia. Jadi memang kita, karena memang kami memang memprioritaskan bagaimana pelayanan, fungsi pemerintah sekali lagi memberi pelayanan yang seoptimal. Karena dari situlah sebenarnya proses pembangunan dimulai. Sehingga ini take and give-nya itu jelas. Makanya kami support tadi Mbak Muna cerita bagaimana inovasi-inovasi dari BPD itu mitra. Ini modalnya BPD kan dari duitnya rakyat DIY juga. Nah, kita yang selaku pengawasan sehingga ngomong ya ayo bagaimana inovasi itu dibangun, kemudian itu menjadi kemudahan bagi masyarakat. Sama seperti Pak Gamal. Ini intinya pajak ini ngeri-ngeri sedap Pak. Tapi bagaimana kita memberikan sesuatu yang itu tidak memberatkan, tetapi lebih bagaimana memudahkan peran masyarakat dalam pembangunan. Iki bangun bareng-bareng. Kalau tanpa dukungan masyarakat, bagaimana kita akan membangun? Ini kesadaran-kesadaran ini yang. Jadi taatnya dengan happy gitu ya. Betul. Oke, baik. Bayar pajak ini seneng nih loh. Iya. Sebaliknya kalau belum bayar pajak merasa terbebani. Kok belum terbayar gitu ya. Baiklah, tapi kalau kita bicara soal pajak daerah kan komponennya bukan hanya PKB, BPNKB. Nah, biar Pak Gamal ini meskipun waktunya tinggal beberapa saat lagi, tapi ini harus disampaikan gitu. Monggo Pak Gamal. Jadi kami juga mempunyai kewenangan di pajak air permukaan ya. Yang sementara ini memang air permukaannya ini wajib pajaknya baru PDAM, kemudian dari Panindia, perusahaan daerah. Tapi kemungkinan juga hotel atau masyarakat juga sebagai wajib pajak kalau dia memanfaatkan air permukaan. Sampai berapa definisinya seperti apa? Jadi air permukaan itu air yang mengalir tanpa ada upaya untuk ngebor. Ngebor. Tadi air yang mengalir sungai, terus air di gua, terus kemudian sumber mata air, terus kemudian di danau, kalau misalnya di sini ya waduk itu masuk air permukaan. Misalnya ada di Sungai Progo, kemudian Sungai Opak misalnya, itu bisa memanfaatkan dari air itu masuknya definisi air permukaan. Tapi kalau air tanah itu misalnya menggali, mengebur, misalnya di rumah kemudian kita gali dengan
yang dengan bor itu, kemudian kita manfaat untuk hotel, untuk kos-kosan, untuk komersial itu masuknya di kabupaten. Kalau kami hanya di air permukaan. Ya ini akan kita optimalkan juga. Yang sementara ini misalnya seperti yang bendung kami Joro itu masuknya pada air permukaan. Tapi itu kan yang mulai dari PDAB nanti. Ya PDAB, perusahaan daerah air bersih. Misalnya pemerintah daerah nanti kerjasama dengan PJM di kabupaten kota. Itu yang kita optimalkan. Di samping kita juga optimalisasi terhadap pajak bahan bakar kendaraan motor. Tapi di PP kami juga lesu juga, karena kan nggak boleh jalan. Tindak-tindak. Arti target kami juga kemungkinan turun. Ya terutama orang yang bepergian, orang yang kan otomatis penggunaan bahan bakarnya juga berkurang. Kalau semasa PPKM kok itu malah tinggi, malah tanda tanya ya Pak? Ya itu, tanya kemana. Ya. Ini 2 tahun. Jadi pajak-pajak yang kita kelola ini dan percayalah bisa dibandingkan. Artinya seperti PKB dan BPNKB kita lebih rendah dibandingkan dengan provinsi yang lain. Lebih murah ya Pak? Lebih murah. Karena kalau kami itu terus terang menaikkan, tapi oleh Pak Danang itu nggak boleh. Pak Danang selaku lembaga DPRD karena wakilnya rakyat. Pak ini membebani, kuruh ngitung dan sebagainya. Ya sudah. Kami kan tetap taat, progresif juga begitu. Sepeda motor jangan dikenakan progresif. Terus kemudian untuk yang kendaraan angkutan barang, untuk kendaraan yang pickup jangan kenakan progresif. Ya sudah. Artinya hanya kendaraan pribadi itu ada jenis-jenis tertentu saja yang progresif. Dan tarifnya itu kenaikannya hanya 0,5. Jadi kalau tidak kena progresif kan 1,5, kena kan 2%, 2,5. Tapi kalau di Jakarta tarifnya sudah 2%, 3% sampai dengan 8%. Selisihnya 1%. Ya, itu di Jakarta. Kemudian kalau di Jawa Timur, kemudian di Jawa Barat itu sudah tarif pertama sudah 1,75. Kita hanya 1,5. Terus kemudian untuk BN kendaraan baru. Jadi kalau Bapak Ibu itu beli sampai lebih mahal daripada atau sama dengan Klaten, sama dengan protes. Karena apa? Selisihnya sudah 2,5% sendiri. Kita itu hanya 10%. Jadi kalau kendaraan misalnya seperti NMAX misalnya, itu 20 juta. Berarti BN-nya yang harus bayar, itu berarti kan 2 juta, karena 10%-nya. Tapi kalau di Jawa Tengah, itu sudah tambah 2,5% dari 12,5%. Cara mencontohkannya sudah sampai ke matematika. Ya, artinya Bapak Ibu jangan mau pinter sedikit, tanya perselisihnya seperti apa. Komponen yang dikeluarkan oleh dealer itu apa coba. Dilihat pada kendaraan pajaknya berapa, BN-nya berapa, dia jual berapa dari faktor itu di situ. Jadi harus dilihat, itu harus pasti lebih murah daripada Semarang, daripada Magelang, daripada Klaten. Direktur pemasaran. Jadi harga ordernya itu murah sih. Intinya lebih enak di DIY daripada di luar DIY. Belilah saja di sini, pajaknya akan lebih murah gitu. Ya kan, makanya saya bilang sampai ke matematikanya dijelaskan. Luar biasa loh. Artinya biar mereka juga tahu kan, biar tidak maaf tidak dibodohi itu loh. Dijual begini itu kan. Coba komponennya apa lihat. Dan dijual tahu kalau pajaknya sampai berbeda, ya betul kalau berbeda, berarti lebih murah di sini. Harganya dijual lebih murah. Wah, kita aja baru tahu ini ya. Iya. Saya kan on the road tahunya gitu. Tapi nyicil loh ya, ngangsur saya. Benar. Tapi betul lebih murah harusnya. Baiklah. Mbak Nuwun Pak Kamal. Mungkin untuk marketing Mbak, iki lho bandingke. Lumah murah kan nih. Yogyo sing kota gede tak gawe semene lho. Kuwi ning Purworejo luwih larang lho. Iya. Makanya sekarang tapi dealer udah dia jujur kok. Itu KTP-nya mana? Bagaimana ya. Iya. Dia harganya kan berbeda. Karena terkait dengan pajaknya yang dibayar. Baiklah. Mbak Muna apa yang mau disampaikan di akhir acara? Sebagai closing aja Mbak Indah, kami dari Bank BPD DIY ini sesuai dengan misi kami transformasi digital, pasti kami akan selalu berusaha inovasi mendukung apa yang tadi menjadi kewajiban BPKA untuk optimalisasi pajak. Ke depan kami akan menggandeng banyak e-commerce dan fintech karena kami sebagai agregatornya, agar masyarakat juga bisa memilih layanannya menjadi banyak. Kalau bayar pajaknya mudah,
kenapa apalagi gitu kan udah mudah gampang dari rumah gitu. Mungkin itu. Oke. Dan terbaik kedua Indonesia loh itu di Tepuk tangan dulu. Oh iya. Jakarta iya. Betul. Hanya yang kalahkan di kan DKI. Betul. Iya, Jadi iya. dalam rangka digitalisasi daerah, provinsi, kabupaten dan kota itu dinilai oleh Kemendagri, BI dan sebagainya. Nah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini saat ini ranking 2 setelah DKI. Berarti artinya digitalisasinya sudah merata. Luar biasa. Belah wedhus. Belah wedhus terus api sesuk korban. Selamat. Iya. Kalau kami begini, simpel saja Mbak Indah. Ini kita butuh gotong royong betul kondisi seperti ini. Saya selalu mengistilahkan teman-teman untuk sithik eding. Kami ini berat sekali. Satu sisi kami selalu mentargetkan Pak Gamal, baik target pendapatan maupun pelayanan. Kami selalu mengejar pelayanannya yang bagus, kemudian target pendapatannya yang tinggi karena itu modal kita untuk pembangunan. Di satu sisi kami tahu persis dampak di masyarakat pandemi ini seperti apa. Sehingga kalau saya bilang sithik eding ini artinya yuk semua ini berjalan pada porsinya masing-masing. Kalau ini kewajiban, sampaikan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya. Kalau itu hak, berilah haknya sebaik-baiknya. Saya kira ini akan menjadi kebangkitan ekonomi DIY ke depan. Saya kira itu, Mbak. Baiklah, lebih-lebih masa pandemi seperti ini kita gugah hati dan rasa aja. Bapak-bapak dan Ibu, matur suwun nuwun. Terima kasih, sukses di lini masing-masing. Jangan lupa belah wedhus sama sapinya ada beberapa tadi. Satunya Pak Dokter, satunya BPD nomor 2. Kok malah dicatat gitu. Baik, sehat senantiasa karena panjenengan dibutuhkan masyarakat untuk melayani dan mudah-mudahan apapun yang terjadi di masa pandemi seperti ini kita bisa lolos semuanya menjadi orang yang sangat beruntung. Malam ini dari bincang-bincang kita bisa disimpulkan benar-benar PPKM. Apa itu? Pembayaran pajak kenyataannya mudah. Oke. Mantap. Baiklah, jadi kalau mudah ya segera saja Anda selesaikan kewajiban perpajakan Anda. Tadi bahasanya adalah jawab banget gitu, sithik eding. Anda pasti paham dengan kata-kata seperti itu. Monggo sama-sama kita sithik eding, kita masyarakat bayar apa kewajiban kita supaya kita bisa mendapatkan hak kita, dilayani, diberikan fasilitas oleh negara. Dalam hal ini pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, kita pamitan dengan satu lagu dari Nora and Friends. Saya Indah Ardina. Saya Divya Primus. Sampai ketemu, selamat sore, sampai jumpa dan salam Indonesia. Pertama kali berjumpa dengan kekasihku, dunia seolah kan runtuh. Makan pun tak enak, tidur pun kan tiada nyenyak. Selalu teringat dirimu. Ini kau namanya, bisa sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu seram